Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komalasari dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada saat ini, saya telah menyelesaikan tugas studi kelayakan bisnis yang diampu oleh Dr. Insinyur Uus Muhammad Fadli SEMM. Pada kali ini, saya mengambil tugas dengan judul Analisis Kelayakan Usaha Padi Bermutu di Tirta Jaya Karawang dengan jenis perusahaan dagang. Langsung saja ke pembahasan materinya. Di sini ada identitas perusahaan, nama usaha Padi Bermutu, pemilik usaha Komalasari, jenis usaha perusahaan dagang, kegiatannya menjual berbagai macam obat pertanian dan perkebunan serta peralatan bertani. Alamatnya di Jalan Bedeman Sambo 1, Kecamatan Tirta Jaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Logonya bertuliskan Padi Bermutu dengan nomor telepon 0856 10 89 852. Di sini ada aspek legal, jenis perusahaan CV, ke-1 ada izin usaha atau disingkat dengan SIUP, dan ada nomor SIUP, kedua izin lokasi atau disingkat dengan situ dan dengan nomornya, ketiga izin perusahaan atau disingkat dengan TDP dan dengan nomornya, keempat NPWP dan dengan nomornya. Di sini ada modal dasarnya itu 800 juta rupiah, modal disetornya 300 juta rupiah, modal ditempatkannya 500 juta rupiah, dan kapasitas usahanya lokal. Aspek pasar, ke-1 pasar sasaran, yaitu semua petani dari umur 25 sampai 60 tahun. Yang kedua ada segmentasi pasar, di sini ada segi geografis, segi demografis, dan segi perilaku. Segi geografisnya itu para petani yang tinggal di pedesaan, khususnya daerah Kecamatan Tirta Jaya, yang terdapat banyak lahan pertanian di mana para masyarakatnya masih mengandalkan sawah dan perkebunan sebagai mata pencahariannya. Yang segi demografi yaitu semua gender usia dari umur 25 sampai 60 tahun, semua agama, semua ras, dan para petani kelas menengah ke bawah. Segi perilaku yaitu menyesuaikan dengan kebutuhan para petani dalam bidang perkebunan sayuran, perkebunan buah-buahan, serta tanaman padi dan alat-alat untuk bertani. Ketiga, di sini ada pesaing. Pesaingnya itu ada Padi Cemerlang Sejahtera dan Abadi Makmur. Keempat, posisi pasar. Posisinya berdasarkan tingkat kualitas padi bermutu, berada dalam tingkatan semua kalangan karena harga menyesuaikan kualitas. Kelima, ada potensi pasar, yaitu dalam upaya peningkatan pangsa pasar yang diraih oleh Padi Bermutu mencoba untuk meningkatkan berbagai macam obat pertanian dan perkebunan serta peralatan bertani, obat pertanian dan alat-alat untuk bertani yang berkualitas. Padi Bermutu melakukan berbagai macam promosi dan analisa perilaku konsumen agar mendapatkan konsumen tetap dan dapat memuaskan konsumen. Selanjutnya, struktur organisasi. Ada komisaris yang ditempatkan oleh Komalasari, direktur yaitu Miko, manajer marketing Hendrik Kurniawan, manajer keuangan Valeria Wulan. Selanjutnya, strategi bauran pemasaran. Produk-produknya ada obat, pupuk, bibit, nutrisi, vitamin, benih tanaman, dan alat pertanian. Lokasinya di Jalan Bedeman Sambo 1, Kecamatan Tirta Jaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dengan harga mencapai 30.000 sampai 600.000 sesuai jenis pupuk, fungsi, kualitas pupuk, serta jumlah barang per kilogram atau per biji. Promosinya itu dengan memberikan kaos berlogo Padi Bermutu dan kalender bagi pelanggan baru sebagai souvenir. Juga memberikan 1 botol obat gratis sesuai kebutuhan pertanian kepada pelanggan tetap dalam 1 musim setiap tahunnya. Dan promosinya juga menggunakan media sosial dan mulut ke mulut. Di sini ada siklus produksi dari pemesanan barang, terus penerimaan barang sampai penjualan barang. Di sini ada layout. Paling depan itu ada tempat penjualan, terus kasir, ruang tunggu, terus kemudian gudang, ruang karyawan, dan paling belakang itu ada toilet. Aspek finansial, yaitu biaya kebutuhan investasi. Di sini ada biaya pra-investasi.
Biaya pembuatan studinya 15 juta, biaya pengurusan izin-izin 17 juta, total biaya jadi 32 juta. Biaya aktiva tetap berwujud, yaitu ada bangunan 275 juta, kendaraan 445 juta, peralatan 22 juta, perlengkapan 22 juta, jadi total biaya 764 juta. Aktiva tetap tidak berwujud, merek dagang dengan harga 4 juta. Jadi total biaya keseluruhan menjadi 800 juta. Jadi modal investasinya itu 800 juta. Modal kerja 300 juta, umur ekonomisnya 5 tahun. Di sini ada penyusutan. Penyusutan itu investasi dikurang modal kerja dibagi umur ekonomis. Jadi 800 juta dikurang 300 juta dibagi 5 tahun. Jadi 100 juta. Di sini ada tahunnya itu dari tahun 2020 sampai tahun 2024. EAT-nya 150.000, 155.000, 160.000, 175.360. Jadi jumlahnya 1 juta. Penyusutannya semuanya 100.000. Kas bersihnya itu dari EAT di jumlah penyusutan. Diskon itu 20%. Terus di sini ada PF kas bersihnya itu dari kas bersih dikali diskon 20%. Jadi jumlah PF kas bersihnya itu 851.930. Kemudian ada Average Rate of Return atau disingkat dengan ARR. Rumus ARR sama dengan rata-rata EAT dibagi rata-rata investasi. Rumus rata-rata EAT sama dengan total EAT dibagi umur ekonomis. Kemudian rumus rata-rata investasi yaitu investasi dibagi 2. Jadi total EAT sama dengan 150 juta ditambah 155 juta ditambah 160 juta ditambah 175 juta ditambah 360 juta. Jadi 1 miliar. Di sini ada rata-rata EAT, yaitu 1 miliar dibagi 5. 5-nya itu dari 5 tahun. Sama dengan 200 juta. Jadi rata-rata investasi 800 juta dibagi 2. Sama dengan 400 juta. Jadi ARR-nya sama dengan 200 juta dibagi 400 juta sama dengan 0,5% dibulatkan menjadi 1%. Kemudian ada payback period atau disingkat dengan PP. Investasinya 800 juta, kas bersih tahun 1 itu 250 juta. Jadi 800 juta dikurang 250 juta hasilnya 550 juta. Kemudian kas bersih tahun kedua itu 255 juta. Jadi 550 juta dikurang 255 juta hasilnya 295 juta. Dan kas bersih tahun ketiga itu 260 juta. Jadi 295 juta dikurang 260 juta hasilnya 35 juta. Karena sisa tidak bisa dikurang profit tahun keempat, maka sisa profit tahun kedua dibagi profit tahun keempat yaitu PP 35 juta dibagi 275 juta dikali 12 bulan sama dengan 1,52 bulan. Bulatkan menjadi 2 bulan. Maka payback period adalah 3 tahun 2 bulan. Payback period kurang dari umur ekonomis 5 tahun, maka dinyatakan baik. Kemudian di sini ada net present value. Jika kas bersih setiap tahun berbeda, sini dari tahun 2020 sampai 2024. Kemudian ada EAT, penyusutan, kas bersih profit, diskon faktor itu 20%, PV kas bersih. Jumlah PV kas bersihnya itu 851.930. Total PV kas bersih itu 851.930.000 dikurang dengan total PV investasi 800 juta. Hasilnya NPV-nya 51.930.000.
NPV lebih dari 0, maka usaha dinyatakan layak atau baik. Kemudian ada internal rate of return atau disingkat dengan IRR. Rata-rata kas bersih yaitu 250 juta ditambah 255 juta ditambah 260 juta ditambah 275 juta ditambah 460 juta, kemudian dibagi 5 hasilnya 300 juta. Perkiraan PP itu 800 juta dibagi 300 juta, hasilnya 2,667. Kemudian dalam tabel A2 tahun kelima diketahui yang terdekat dengan angka 2,667 adalah 2,689 adalah 24%. Secara subjektif, tiap diskon kita kurangi 2% menjadi 22% sehingga NPV-nya dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Di sini ada tabel perhitungan NPV dengan DP 22%. Total PV kas bersihnya dari DP 22% itu 813.845.000. Sini ada nilai NPV positif dari total PV kas bersih yaitu 813.845.000 dikurang 700 juta, hasilnya 13.845.000. Kemudian di sini ada tabel perhitungan NPV dengan DP 23%. Dari tabel di sini total PV kas bersihnya 794.900.000. Di sini ada nilai NPV sudah negatif yaitu 794.900.000 dikurang 800 juta, hasilnya minus 5.100.000. Kemudian jika tabel tersebut digabungkan itu sebagai berikut. Di sini ada tahun ke-1 sampai tahun ke-5. Kas bersihnya itu tahun ke-1 250.000, tahun ke-2 255.000, tahun ke-3 260.000, tahun ke-4 275.000, tahun ke-5 460.000. Di sini ada bunga 22%, total PV kas bersihnya itu 813.845.000 dikurang dengan total PV investasi itu 800 juta. Jadi NPV C1-nya 13.845.000. Di sini ada bunga 23%, total PV kas bersihnya 794.900 dikurang total PV investasi 800 juta. Jadi C2-nya itu minus 5.100.000. Kemudian di sini ada interpolasi, terus ada 22%, initial investment 23%. PVIPA itu 22%, 813.845.000 dikurang dengan 23%, 794.900.000, hasilnya 18.945.000. Sini juga ada PVIPA 22% itu 813.845.000 dikurang 800 juta, hasilnya 13.845.000. Dan rumus IRR-nya sama dengan I1 ditambah NPV1 dibagi NPV1 ditambah NPV2 dikali I1 dikurang I2. Jadi IRR-nya sama dengan 22 ditambah 13.845.000 dibagi 18.945.000 dikali 1%. Jadi IRR sama dengan 22 ditambah 0,730% sama dengan 22,73 dibulatkan menjadi 22,8%. Kemudian di sini ada Profitability Index atau disingkat dengan PI.
Rumus yang digunakan untuk mencari PI yaitu PI sama dengan sigma PV kas bersih dibagi sigma PV investasi dikali 100%. Jika kas bersih berbeda setiap tahun, maka mencari PI adalah sebagai berikut. PI sama dengan 851.930.000 dibagi 800 juta dikali 100% sama dengan 1,06 kali. Kemudian dibulatkan menjadi 1,2 kali. PI lebih besar dari 1 maka diterima atau dinyatakan baik. Kesimpulan aspek keuangannya. Kesimpulan dari perhitungan di atas untuk kasus kas bersih yang berbeda setiap tahun dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Di sini ada alat ukur. Ke-1 ada payback period atau disingkat dengan PP. Hasil pengukurannya itu 3 tahun 2 bulan. Keterangannya dinyatakan baik. Yang kedua ada average rate operator atau disingkat dengan ARR. Hasil pengukurannya itu 1%, keterangannya baik. Yang ketiga net present value atau disingkat dengan NPV. Hasil pengukurannya 51.930.000, keterangannya baik. Yang keempat internal rate operator atau disingkat dengan IRR. Hasil pengukurannya itu 22,8%, keterangannya baik. Yang kelima, profitability index atau disingkat dengan PI. Hasil pengukurannya 1,2 kali, keterangannya baik. Nah, di sini ada daftar pustaka dari beberapa sumber. Kemudian ada testimoni dari 6 orang mahasiswa yang menanggapi hasil kajian, saran, dukungan, permintaan untuk investasi. Terima kasih telah menonton video ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.